Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, termasuk perkara yang sangat menyusahkan syaitan kalau ada orang doa, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Begitu setan mendengar orang doa begitu itu, dia akan menabur-naburkan debu di kepalanya, berteriak-teriak jangan sampai doanya dikabulkan oleh Allah. Karena seluruh usaha syaitan akan tersia-sia kalau orang itu mati husnul khatimah. Dia sudah bersumpah di depan Allah akan menyesatkan anak cucunya Nabi Adam, menyesatkan manusia, menyesatkan jin-jin yang ikut dia, akan mengajak mereka semuanya mati su'ul khatimah biar jadi penduduk neraka. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah musuh. Ini musuh kita adalah syaitan. Dia mengajak pengikutnya supaya menjadi penduduk neraka. Nabi bercerita ada sebagian orang amal kebaikan, amal kebaikan, amal kebaikan, amal kebaikan. Tidak berapa lama sebelum dia wafat tiba-tiba belok amal keburukan, kemudian mati su'ul khatimah. Akhirnya jadi penduduk neraka. Ada seorang santrinya Nabi bernama Ubaidullah ibn Jahash. Ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi. Kemudian oleh Nabi dikirim khurut ke Ethiopia. Tengah-tengah khurut ngeluyur raja, na'udzubillah. Akhirnya terpengaruh agama Nasrani di sana. Kemudian mati dalam keadaan murtad. Kita sudah sering muhasabah, menghitung-hitung kebaikan-kebaikan kita, tapi kadang-kadang kita lupa menghitung kesalahan-kesalahan kita ketika dalam buat kebaikan-kebaikan. Perasaan kita sudah dalam kebaikan-kebaikan, tapi kita juga harus meluangkan waktu untuk merenungi berapa keburukan yang belum kita taubati. Ditulis khurut perasaan kita, ditulis dakwah perasaan kita, ternyata di langit sana ditulis sebagai pencuri. Lah kok bisa Pak? Iya, di masjid-masjid pindah dari masjid, ciduknya masjid dibawa, talamnya masjid dibawa, listriknya masjid dicuri untuk ngecas HP. Akhirnya tambah lama dakwah, tambah gelap hatinya. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih pintar, lebih hikmah, lebih tegas dalam mendidik umat melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang diprogram tidak ikut arahan, maka tidak dapat kebaikan juga. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, Nabi pun tidak bisa mengurus dia. Nabi yang dapat wahyu dari Allah, dapat bimbingan dari Allah, pimpinannya para nabi, para rasul, Allah berfirman, kamu nggak bisa ngurus orang-orang yang ikut hawa nafsunya. Nggak ikut Allah dan Rasulnya.
Sebaliknya ada orang yang oleh Allah ditolong untuk bertaubat. Dalam keburukan, kemudian Allah tolong dia untuk bertaubat sebelum mati, lurus, akhirnya mati husnul khatimah, jadi penduduk surga, raja-raja besar di surga. Satu pelajaran besar yang begitu kita ambil setiap selepas sholat fardu, amalan yang begitu besar. Sholat fardu amalan yang begitu besar. Amalan terbesar selepas iman, kita diperintahkan selepas amalan besar untuk istighfar. Bukan lepas maksiat, lepas sholat suruh istighfar. Barang siapa selepas salat fardu baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka Allah akan maafkan dosa-dosa dia walaupun seperti buihnya samudra. Lepas salat suruh istighfar. Salatnya sangat bagus, amalan sangat besar, tapi pelakunya apa sudah begitu? Apakah yang mengamalkannya sudah begitu? Nah, ini yang perlu kita renungi, para hadirin. Di samping kita mensyukuri, maka kita perlu bertaubat. Para sahabat diceritakan oleh Sayyidina Ali, malam-malam tahajud panjang-panjang. Bukan tidur, tahajud panjang-panjang. Begitu menjelang waktu subuh, mereka istighfar. Bukan lepas nonton TV, nonton sepak bola, baca komik, bukan. Selepas sholat panjang-panjang mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang subuh, mereka para sahabat minta maaf kepada Allah. Khawatir kebaikan-kebaikan yang mereka laksanakan ada kekurangan-kekurangannya. Kebaikan-kebaikan yang mereka laksanakan ada kelalaiannya. Merasa kurang, merasa dosa, merasa lalai, padahal mereka bukanlah pendosa-pendosa, bukanlah orang-orang lalai. Insyaallah para hadirin, bagaimana kita melihat sudah berapa banyak taubat kita kepada Allah, sudah berapa banyak istighfar kita kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling berjasa kepada umat, meriwayatkan hadis kepada umat lebih 5.272 hadis kurang lebih. Bukhari isinya riwayatnya Abu Hurairah, Muslim riwayat Abu Hurairah, Abu Dawud riwayatnya Abu Hurairah, Tirmidzi didominasi Abu Hurairah juga, Nasai, Ibnu Majah. Setiap hari beliau istighfar 12.000 kali. Istighfar 12.000 kali. Maka murid-muridnya tanya, istighfar kok banyak banget itu kenapa? Karena dosa saya banyak. Orang yang begitu soleh, begitu berjasa kepada umat, merasa banyak dosanya. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di majelis di depan para sahabat, sekali duduk minimal istighfar 70 kali sampai 100 kali. Dan istighfarnya didengar oleh para sahabat. Mencontohi kita, kalau manusia seperti beliau yang sempurna zahir batin, keringatnya saja wangi, merasa bersalah, bukan bersalah, merasa bersalah, mencontohi untuk beristighfar. Bagaimana kita yang memang berlumuran lalai dan kesalahan. Kadang-kadang kita ini disuruh istighfar, saya ini dosa apa toh? Saya ini dalam kebaikan kok suruh istighfar. Nah, memang kita dalam kebaikan, tapi apakah
kebaikan itu sudah kita laksanakan dengan sebenarnya, dengan memenuhi persyaratannya. Bagaimana Allah ceritakan, Allah telah murka, siapkan siksa yang begitu pedih, siksa untuk orang-orang yang sholat, bukan siksa untuk orang maksiat para hadirin, siksa untuk orang-orang sholat. Siapa yang ngantuk itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Aku telah siapkan neraka wail, neraka yang begitu dingin. Siapa yang masuk langsung rontok tulang-tulangnya, giginya, persendian-persendiannya. Untuk siapa? Untuk orang-orang sholat. Orang sholat mau dimasukkan neraka. Alladzina hum an salatihim sahun. Sholat, tapi sholatnya dikerjakan dengan sak penake dhewe, dengan lalai. Ibnu Abbas ditanya, apa sih maksudnya sahun? Alladzina yuakhiruna sholawati an awqatiha. Orang-orang ngerjakan sholat tapi di luar waktunya. Ini namanya ngece. Seperti santri masuk kelas seharusnya jam 6:30 sampai 9:30, masuknya jam 11. Ini bukan ikut aturan ini pelanggaran besar. Seharusnya sholat dikerjakan subuh antara 4:30 sampai jam 6, dia ngerjakan sholat subuh jam 8. Ngerjakan sholat duha ada kunutnya. La ilaha illallah. Maka Syekh Ilyas rahimahullah, setiap beliau lepas khurut iktikaf, tidak pulang ke rumah, suluk dulu. Dia bilang, ditanya murid-muridnya, ya Maulana, kenapa selepas kebaikan kok malah istighfar suluk di iktikaf? Memang khurut itu satu hal besar. Saya ingin istighfari kelalaian-kelalaian yang terjadi ketika saya khurut. Itu saya Ilyas para hadirin. Setiap lepas khurut buat acara tobat, lepas khurut tobat. Khurutnya baik, tapi di jalan berapa kebaikan yang terlihat oleh mata kita, yang masuk dalam hati kita, yang perlu kita taubati. La ilaha illallah. Ada seorang hafidz Quran yang Nabi menjamin dia ahli neraka. Hafidz Quran dijamin masuk neraka. Kita sudah sering dengar hafidz Quran dijamin masuk surga, bisa mensyafaati 10 orang dari keluarganya. Kalau orang lain aja bisa disyafaati, apalagi dia. Derajatnya lebih tinggi. Perasaannya para hafidz. Belum tentu ada hafidz Quran yang dijamin masuk neraka. Suatu hari Nabi bilang pada Sayyidina Ali, "Hei Ali." Sayyidina Ali sakit keras. Maka Sayyidina Ali bilang, "Ya, kalau saya memang sudah takdirnya mati, sudah ridho, sudah sakit keras begini." Maka Nabi bilang, "Kamu nggak akan mati dengan sakitmu ini Ali, umur kamu masih panjang. Nanti mati kamu dengan sebab dibunuh dan pembunuh kamu tak jamin masuk neraka. Qatilu Ali finnar." Satu tahun berlalu, 2 tahun, 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, apa yang disabdakan Nabi belum jadi kenyataan. Pas tahun ke-30, tengah-tengah Sayyidina Ali berangkat ke masjid, beliau ditusuk jelek. Yang nusuk hafidz Quran, dan nusuk pun sambil baca Quran. Dia dalam puncak kesesatan. Nusuk perasaan dia, nusuk menantunya Nabi, kakeknya, seluruh cucunya Nabi adalah dari Sayyidina Ali. Habib yang ada semuanya cucunya Sayyidina Ali. Dia menusuk Sayyidina Ali, perasaannya ini pengorbanan dia yang tertinggi.
sambil baca ayat sebagian manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk cari ridha Allah. Perasaan dia membunuh Sayyidina Ali adalah pengorbanan dia yang tertinggi, karena resikonya mesti akan ditangkap orang, kan dibunuh. Maka dia nusuk Sayyidina Ali sambil membaca ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Maka ditangkaplah Abdurrahman lepas nusuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali luka parah. Maka beliau bilang, kalau saya masih hidup akan tak urusi sendiri ini Abdurrahman ini. Tapi kalau saya sudah mati, ya kalian urusi dia, terserah kalian. Maka ternyata Abdurrahman Ibnu Muljam ini adalah seorang hafidz Quran yang dari Mesir. Maka selepas Sayyidina Ali wafat, para sahabat yang hadir itu musyawarah. Ini dalam hukum Islam kalau orang membunuh orang yang setara, maka dia harus dikisos. Rakyat bunuh rakyat, rakyat membunuh pejabat, atau sebaliknya dikisos, bunuh ganti dibunuh. Dan arahan secara umum bunuhnya adalah dengan dipancung. Tapi ini Sayyidina Ali dengan ini tidak setara. Orang paling alim di zamannya, orang paling tinggi di derajatnya di zamannya, dibunuh oleh pimpinan aliran sesat ini, Abdurrahman Ibnu Muljam. Maka nggak boleh dikisos biasa, ini harus dikisos lebih dari biasa. Ibaratnya Abdurrahman itu tikus, ya, tikus membunuh raja yang sangat bagus, maka benar-benar tidak seimbang. Maka mereka sepakat, ini Abdurrahman harus dicincang, ini tidak cukup disembelih, dicincang. Maka Abdurrahman oleh para sahabat diputuskan dibunuh pelan-pelan. Ini bayan subuhnya biar melek, ini wajib-wajib ini. Maka dipotong kakinya, maka dia zikir, baca Quran. Ini Qurannya bukan sekedar Quran aja, Quran yang sangat pakar. Zikir dan baca Quran, dipotong kakinya. Tidak mengeluh sama sekali. Dipotong pahanya. Tidak mengeluh sama sekali. Zikir terus. Perasaan dia zikir, tapi zikirnya tidak ikut arahan. Perasaan dia hafidz Quran yang tidak ikut arahan, ahli neraka. Itu Qarun, para hadirin, itu hafal Injil, hafal Taurat. Qarun hafal Taurat, ini masuk neraka. Dipotong tangannya, zikir, tidak mengeluh sama sekali. Lidahnya tidak berhenti-henti dari zikir. Dipotong kupingnya, tetap terus zikir. Matanya dengan paku yang telah dipanaskan sampai membara, tidak mengeluh sama sekali. Dipotong bibirnya, tidak mengeluh sama sekali. Oh, Abdurrahman bin Muljam, seorang hafidz Quran yang dijamin masuk neraka. La ilaha illallah. Ini banyak jamaah setahun biar nggak GR. Saya sudah setahun jadi wali. Wali apa-apa belum tentu. Nah, kalau tertib ya jadi wali, kalau enggak bisa jadi penduduk neraka. La ilaha illallah. Terakhir para sahabat nyatut lidahnya, diambilkan tang, lidahnya ditarik. Maka Abdurrahman tidak, jangan kamu putus lidahku, ini lidah tak gunakan untuk membaca Quran dan zikir. Perasaan dia begitu itu. Akhirnya lidahnya dipotong, baru mengeluh dia. Terus akhirnya mampus masuk neraka. Ini cerita-cerita para hadirin.
bahwa kita dalam kebaikan memang perlu kita syukuri, tapi kita juga harus muhasabah, ngitung-ngitung lagi, beristighfar lagi, kebaikan kita sudah sesuai arahan atau belum. Insyaallah para hadirin. Kalau orang berbuat kelalaian dalam kebaikan-kebaikan, itu juga satu kemaksiatan. Akhirnya terjadi titik hitam, akhirnya tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Ngomongnya seperti mau jadi malaikat, kelakuannya seperti mau jadi demit. La ilaha illallah. Maka langkah pertama untuk jadi husnul khatimah adalah bertaubat. Kalau kita masih merasa belum perlu bertaubat, berarti kita ini memang orang nggak benar. Nabi mencontohkan kita untuk selalu lidah beliau tidak henti-hentinya nyontohkan umat untuk istighfar dan bertaubat. Bertaubat dalam menunaikan nisab kita, kita tunaikan nisab kita dengan sekemampuan yang telah dimusyawarahkan. Kita tertibkan muamalat kita tertibkan muasyarat kita perbaiki akhlak kita dengan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita. Insyaallah para hadirin, langkah pertama bertaubat. Astaghfirullah, dengan direnungi, astaghfirullah, ya Allah saya minta maaf ya Allah. Astaghfirullah, aku minta maaf kepada Allah, aku minta maaf kepada Engkau ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Langkah kedua, kita perbaiki amalan kita 24 jam. Ada orang tahu ini buruk, ini tidak baik. Ada orang ingin sehat, tahu dia. Makanan otak sapi kolesterol, kuning telur kolesterol, daging unggas kolesterol juga, gorengan kolesterol. Dia sekedar tahu, tapi dia tidak menata pola makan dan minumnya. Maka pengetahuan dia belum bermanfaat kecuali sedikit untuk dia, sekedar keilmuan yang belum ada kenyataan dalam kehidupan. Maka kolesterolnya tetap tinggi, asam uratnya tetap tinggi, karena dia tidak mengatur jadwal makan minumnya. Juga orang tahu, masya Allah, sholat jamaah fadilahnya begini, istighfar fadilahnya begini, baca Quran fadilahnya begini, sedekah fadilahnya begini, menundukkan pandangan fadilahnya begini, tahu, tapi dia tidak menjadwal waktunya, tidak akan bisa jadi orang takwa. Itulah kata Imam Ghazali. Ini pengetahuan kita mengenai halal haram, mengenai makruh tidak makruh, mengenai fadilah-fadilah semuanya, itu hanya akan dapat kita ambil faidahnya selepas kita menjadwal waktu kita 24 jam. Dihitung, orang untuk urusan dunia ada jadwalnya, ke sawah sekian jam, matun sekian jam, tandur sekian jam, ada waktunya, 6:30 sampai 10:30. Orang sekolah-sekolah dunia ada waktunya, buka toko ada waktunya. Masa kita menjadwal diri kita untuk masuk surga nggak ada waktunya? Kapan wiridnya? Kapan-kapan? Kapan baca Qur'annya? Kapan-kapan? Berapa targetnya? Ya sak bisanya. Akhirnya na'udzubillah, hidup kita ini acak-acakan. Sudah dekat dengan kuburan, amalan kita belum tertata. La ilaha illallah. Sawah punya target setiap 4 bulan panen. Kenapa kita nggak punya target setiap sekian hari harus khatam Quran? Setiap sekian hari harus wirid selawat sekian puluh ribu? Kenapa enggak? Maka para ulama mengatakan orang itu setiap amalan harus ada jumlahnya. Setiap hari harus ada jumlah minimal. Salawat saya sekian ratus, subhanallah saya sekian ratus, tahlil saya sekian ratus.
Baca Quran saya sekian ayat, sekian juz di hari-hari biasa, minimal target sekian. Nanti di hari libur untuk santri umpamanya hari Kamis, untuk teman-teman pegawai negeri hari Ahad, ini hari longgar, bisa ditingkatkan sekemampuan kita berlipat-lipat, tapi harus ada target minimal. Insyaallah para hadirin, orang yang amalnya tidak terjadwal dan tidak ada hitungannya, acak-acakan. Ibaratnya mirip santri masuk tahfidzul Quran, tidak ada jadwal setorannya, tidak ada jadwal mengulang pelajaran yang telah dia hafal. 10 tahun juz amma pun tidak lancar. Di orang itu kalau nggak menjadwal, waktu itu terbuang-buang, padahal waktu itu begitu mahal. Waktu yang cukup untuk mengatakan la ilaha illallah bisa untuk membeli surga dengan segala isinya, yang minimal besarnya 10 kali lipat dunia. Maka setan akan goda kita biar waktu kita terbuang. Di Pondok Terangkil sekarang, di pojokan-pojokan Parkas, ada orang ngapalkan Quran tiap hari hanya 1 jam, tapi ada jadwalnya. Setiap lepas sholat subuh sampai jam 6. Banyak lepas 3 tahun, 4 tahun hafal 30 juz, karena hidupnya ada jadwalnya. Berapa banyak jamaah satu hari yang dijadwal pergi ke Gunung Kidul, daerah Jogja sana, ke tempat-tempat yang telah dikristenkan. Satu hari tapi terjadwal terus, akhirnya daerah-daerah itu 100% masuk Islam lagi para hadirin. Satu hari terjadwal itu manfaatnya sangat banyak. Setahun yang tidak terjadwal, tambah lama tambah bosen keluar, tambah lama tambah bosen tertib. La ilaha illallah. Maka hidup kita jadwal para hadirin. Itu rombongan Masih kemarin kesini beberapa bulan yang lalu waktu Syawal, tengah-tengah khurut, mungkin separuhnya Masih pada puasa. Saya tanya, kenapa kok puasa khurut? Kami sudah biasa puasa mulai di pondok dulu, kita teruskan sampai sekarang, sampai tua, sampai mati. Ini waktu khurut pun, waktu keliling dunia pun, amalan-amalan terjaga terus, jadwalnya tidak dirubah, malah dikencengi. La ilaha illallah. Pertama kali kita bertaubat, benah-benah diri, kemudian yang kedua kita tata jadwal waktu kita. Untuk itu semua kita perlu meluangkan waktu. Banyak orang yang tahu pentingnya jadwal waktu, pentingnya bertaubat, tapi nggak nyempat-nyempatkan diri. Dia ahli mudzakarah maqami, ahli mudzakarah kesehatan, tapi dia nggak nyempatkan untuk itu, ya nggak ambil manfaat kecuali sedikit. Mantap untuk semua. Siapa yang siap 1 tahun 4 bulan berapa hari saja, silahkan ditafakut oleh Pak Abdul Qadir Kang Ibo, insyaallah. Sing ajeng ten IPB ajeng udah setahun, terus akan jadwal sing ajeng di Jakarta bisa ke belakang insyaallah. Yang masturat insyaallah mau wafsi suara dari Palembang, monggo insyaallah.